Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sempat dikabarkan hilang seorang pekerja koperasi ditemukan tewas di tepian sungai di Kabupaten Maros. Keterbatasan alat dan akses yang sulit membuat warga di Kabupaten Maros terpaksa menandu jenazah dengan menggunakan sarung sejauh puluhan kilometer. Saling adu visi misi debat kedua pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung panas. Seorang pekerja koperasi ditemukan tewas di tepian sungai di Kabupaten Maros 2 hari sebelumnya. Korban dilaporkan hilang oleh keluarganya pasca meninggalkan rumah untuk menagih kredit koperasi. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tewas mengapung di tepian sungai di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Petugas gabungan langsung mengevakuasi jasad dari sungai. Korban diketahui berinisial ATS, usia 17 tahun, seorang pegawai koperasi yang sempat dilaporkan hilang sejak Sabtu pekan lalu. Korban terakhir kali terlihat meninggalkan rumah untuk menagih kredit koperasi di Kecamatan Tanra Lili. Setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari, korban akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Senin pagi. Jenazahnya ditemukan tenggelam di tepian sungai di Dusun Banyo, Desa Bontot Talasa, Kecamatan Simbang. Kapolres Maros yang memimpin proses pencarian mengatakan korban ditemukan tak jauh dari lokasi ditemukannya barang-barang korban. Sebelumnya petugas menemukan sejumlah barang berupa ponsel, sepeda motor, helm, dan tas di dalam hutan. Setelah hari Sabtu kita mendapatkan informasi orang hilang. Kemudian setelah itu kami lakukan pencarian beserta masyarakat, beserta juga dari Dandim, dari Maros. Kemudian semalam juga kita sudah olah TKP, dilanjutkan dengan pagi ini olah TKP dan kami juga berhasil, alhamdulillah, untuk yang kami cari sudah kami temukan. Untuk selanjutnya akan lakukan penyelidikan mengenai penjawab-penjawabnya dan dugaan-dugaannya apa kami sampaikan lebih lanjut. Beliau yang bersangkutan ini menagih untuk kegiatan kredit koperasi, kemudian setelah itu tidak kembali lagi. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian korban. Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RSUD Dr. Lapalaloi untuk keperluan visum dan autopsi. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di bekas galian sedalam 2 meter di Kabupaten Goa. Saat ditemukan kondisi jasad sudah dalam keadaan membusuk. Jasad pria tanpa identitas ini ditemukan mengapung di bekas galian di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opo, Kabupaten Goa pada hari Senin. Tim Inafis dan personel Satreskrim Polsek Somba Opo yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kaos hitam serta celana pendek. Diduga, korban tewas sejak 2 hari lalu karena kondisi jasad sudah membusuk. Saat pertama kali ditemukan, warga mengira jasad korban hanyalah sebuah boneka besar. Iya, kayak boneka dia mengapung. Apanya yang kita lihat itu Kakinya dengan pantatnya. Kita lihat pertama. Iya. Dari mana kita lihat? Dari sini karena mau pasang mesin saya tadi. Iya. Kebetulan saya lihat di sana kecil. Jadi panggil ke temanku, bilang kayak ada orang meninggal di sana itu. Iya. Sudah itu pergi masuk di sana lihat lagi. Iya. Ke warga di sana di sebelah. Langsung tanya bilang, siapa tahu ditahu ini keluarga Ata. Begitu mi. Langsung makin balik ke sini kerja. Jenazah berjenis kelamin laki-laki. Namun kami belum menemukan jenazah. Sementara melakukan penyelidikan, kami sudah diamankan. Sementara jenazah kami akan dibawa ke rumah sakit dari Karawang untuk pemeriksaan. Ada dugaan kekerasan Pak? Sampai saat ini masih penyelidikan. Kalau luka-luka yang ditemukan Pak? Nanti Ya memang. Usai olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diautopsi. Aparat Polsek Somba Opo hingga kini masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
5 bulan berlalu, nasib puluhan korban arisan bodong di Makassar belum juga mendapatkan titik terang. Para korban mendatangi kantor polisi guna mempertanyakan perkembangan kasus arisan bodong yang mencapai miliaran rupiah itu. Puluhan anggota arisan online ini mendatangi Satreskrim Polrestabes Makassar pada Senin pagi guna mempertanyakan perkembangan kasus admin arisan bodong berinisial LK yang hingga saat ini masih belum juga ditahan. Padahal sejak 20 Juni 2024 lalu puluhan korban telah membuat laporan polisi terkait dugaan penipuan yang dilakukan terlapor dengan modus arisan online. Para korban mengaku sempat melakukan mediasi terhadap terlapor di Polda Sulsel, namun hingga saat ini uang mereka belum juga kembali. Setelah 5 bulan berlalu, kejelasan kasus arisan bodong ini pun seolah menguap begitu saja. Pasalnya, berkas perkara tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan. Sejumlah korban pun kecewa dengan penanganan yang dilakukan pihak penyidik Reskrim Polrestabes Makassar. Padahal dalam laporan puluhan korban kerugian mencapai 1 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai 30 orang. Diketahui modus arisan online ini menawarkan keuntungan dari sistem jual beli arisan dengan menyetor 8 juta rupiah per bulannya. Belum ada yang dikembalikan ya uang? Setelah melapor belum? Setelah melapor ya. Kita bicaranya setelah laporan masuk ya. Sudah beberapa kali kami dimediasi. Sempat dimediasi di Polres, tapi gagal mediasi gitu. Terus sempat juga dia mediasi dengan salah satu korban di Polda. Dia sempat buat perjanjian malah hitam di atas putih, di atas materai di Polda waktu itu ya. Tapi dia awan prestasi juga di situ, dia langgar perjanjiannya. Mudah-mudahan ini berkasnya cepat naik ke 21 jaksa supaya ini tersangkanya ini cepat diproses dan ditahan, Kak. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait aduan puluhan korban arisan bodong itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Warga di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros terpaksa menandu jenazah dengan menggunakan sarung serta bambu. Perjalanan sejauh puluhan kilometer harus ditempuh dengan berjalan kaki akibat jalan rusak dan keterbatasan akses kendaraan. Matahari belum terbit, namun warga sudah mulai berjalan kaki sambil menandu jenazah seorang pria. Keterbatasan alat dan akses jalan membuat warga terpaksa menandu jenazah dengan menggunakan sarung dan bambu. Pria paruh baya yang merupakan seorang anggota polisi kehutanan berusia 40 tahun ini meninggal dunia di tengah hutan belantara akibat kelelahan. Setelah mengendarai motor trail menuju Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tombobulu, Sabtu dini hari. Jenazah tidak bisa langsung dievakuasi menggunakan ambulans lantaran jalan di desa tersebut rusak parah dan belum tersentuh oleh pembangunan. Kondisi ini membuat warga terpaksa saling bergantian menandu jenazah almarhum menuju rumah duka di Kecamatan Bantimurung yang jaraknya mencapai puluhan kilometer. Selama 4 jam warga berjalan kaki sambil menandu jenazah melintasi jalan berbatuan yang terjal. Kondisi jalan yang buruk dan penerangan yang tidak memadai menyulitkan warga saat membawa jenazah. Kalau lokasinya memang sangat parah di sana karena merupakan daerah pegunungan, pelosok. Daerah dilihat dari videonya tadi jalanannya memang masih berupa pemadatan jalan dan masih banyak batu-batu kerikilnya. Insya Allah tadi saya sudah sampaikan kepada PLT Dinas PU untuk menindaklanjuti dan memantau serta survei langsung lokasi jalanan di sana dan mengarahkan kalau memungkinkan untuk tahun depan sebisa mungkin jalanannya sudah bisa dijalani oleh mobil atau motor. Menanggapi peristiwa ini, pemerintah Kabupaten Maros menyatakan keprihatinannya dan telah mengupayakan anggaran perbaikan jalan di tahun mendatang. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.